Hai Dik. Eh, kita, aduh, kok setrum. Halo, halo nih. Aku lagi mau coba sambungin ke Pak Gezanya. Annyeong. Iya, halo Annyeong. Hai Kak Mit. Kok join doang si Bapak lucu. Oke, ini lagi mau nunggu Pak Gezanya. Pak Geza kan udah gini invite Pak Geza. Udah. Halo, Pak Geza lagi di mana? Halo, Halo, aduh jangan jangan teriak dong Pak. Aku juga pakai headset nih Pak. kak, belum Terus namanya pakai. manggilnya apa dong Pak, Kak atau gimana nih? Om, karena udah happy birthday. Yeay, 31 tahun happy birthday. Masa gini manggilnya Om? Apa dong? Ini Bebas. manggilnya apa? Maunya apa? Apa kakak? Dages aja ya, dages aja ya. Iya, Ntar kalau ada. misalnya Ika gini bilang dages, ntar pada ikutan dages, dages, dages gitu. Nggak apa-apa ya? Oke. Boleh, boleh. Bener ya? Jadi orang Padang seketika gitu orang-orang. Oke lah. Gila nggak sih? Cukup Hah? nggak sih flexingnya? Eh, Setelah mau jawaban yang ini enggak masih putihan gini sih. iya, kok Emang bisa? kayaknya kita emang beda beda Nggak orang tua pengaruh gitu ya. lighting. Hah? Ngaruh. Gini sih alhamdulillah pakai ya. Heeh. Wow. Conversation yang sangat bermutu. Belum, sudah. Udah Dah, belum. Dah, mau kita mulai aja sekarang. Aduh, ya bagaimana bisa. mau bagaimana udah mau ini dulu gak? Mau say hi dulu ke teman-teman Pak Geza. Aduh, gini mah ya Dages aja deh, Dages ya. Aku manggil Nah, dirimu Dages aja dengan Pak ya. Ketuaan boleh, sekali. Ketahuan umur Anda ntar yang udah 30 ke atas. Dages aja. boleh, boleh. Wah, Nah, ini muda. iya muda banget alhamdulillah. Oke, oke. Nama gua Geza. Dah, Hmm. itu aja. Ya Allah, sangat iya. Iya orang-orang yang sudah memfollow Anda sudah tahu ya nama Anda adalah Geza gitu. Bisa Muhammad Geza Albana. saya Lengkap oke. banget. Wow. Iya, Lu ya apa? udah. Terus Apa lagi ya? nggak seru nih orang nih kalau jadi pembicara nih. Yang bener dong. Ya udah nggak. Gini galak banget. Gini Nah, galak banget. Ini dong ceritain. Kita cerita-cerita aja dulu kan ini kita sharing ya. Welcome to Ngobrol Kuis volume satu, volume kalau satu. ini Volume acaranya Kak Geni nih ya. Enggak juga sih. Ini acaranya Dages. Acara Dages karena Dages juga pengen sharing-sharing terlepas dari organisasi-organisasi apapun, tapi Dages juga pengen sharing gitu nggak Dages? Kurang lebih. Kurang Kurang. lebih. Nah, karena berhubung kan Dagi sekarang lagi ulang tahun nih, jadi kita akan bahasnya tentang Dagesnya dulu sebelum uh, sebelum bisa perjalanan hidup Dages lah ibarat. Kan Geni adek nih ya, Geni kan cuma melihat apa yang terlihat saja, tapi kan yang ada di pikiran Dages Geni nggak tahu.
Ya udah nggak usah kayak gitu, nggak usah kayak gitu. Dua, oh, itu spesial Apa 2020. Iya, Spesial spesial. 2020. Enggak, nanti ya tentang 2020-nya ntar, cuman kita dari ini dulu deh, dari zaman SMA dulu deh, Dages kayak gimana? Soalnya SMA, teman-teman ya, Dages dulu ini, jadi itu kalau misalnya kita bertiga, jadi aku juga sebagai adik nih ya, aku anak terakhir. Nah ini kakak aku yang kedua, ini dulu SMA-nya aku bareng sama beliau. Aduh beliau gak tuh. Jadi iya, Pak Geza ini SMA Muhammadiyah 11. Di tahun berapa, Dages? 2005 masuk. 2005 sampai 2008 8. berarti ya. Nah, aku angkatan 2013 sampai 2016. Nah, guru-gurunya masih ada yang di sana. Gua masuk ke SMA nih ya. Langsung guru-gurunya itu langsung langsung ngadu ke gue, nih, abangnya tuh dulu badung banget, tapi pinter, tapi ketua kelas. Nah, itu gimana nih? Badung tuh gimana sih? Orang jangan badung-badung. Terus sekarang badung udah jadi dosen lagi. Terus gimana? Lebih ke main, banyak main, main tapi tetap belajar gimana tuh. Jadi walaupun masuk, tapi ya kadang main, bercanda. Kadang kan yang badung-badung itu yang dicari sama guru biar jadi ketua kelas. Nah, jadi ketua kelas tuh. Jadi ketua kelas tahun. Terus teman-teman Dages mau aja gitu di perintah-perintah gitu sama Dages. Lah, karena Badung dulu. Oh, karena Badung. Walaupun Badung tetap aja bagus nilainya. Karena nyontek juga sih. Astagfirullah. Oke, ya nggak apa-apa ya, alhamdulillah. Karenanya ya. SMA. UN gimana itu, apa kabar? UN gimana, nyontek? UN ada strategi khusus katanya. Ada gerakan. Kayaknya udah rahasia umum nggak sih? Udah rahasia umum nggak sih? Jadi nggak perlu dikasih tahu, jadi kayak udah tahu gitu nggak sih? Udah gerakan subuh aja itu, pagi-pagi udah bangun, udah ikhtiar. Ikhtiar. Itu ngapain? Siapin contekan? Zaman dulu emang contekannya gimana? Belajar gitu. Oh, tetap ya. Iya boleh. Ujian maksudnya. Oh iya, yang kakak gue. Jadi terus apa yang soal yang ada, nah itu yang dibaca. Tuh, apa soal yang ada itu yang dibaca, kan emang begitu Pak? Dicari, enggak itu yang dicari jawabannya. Oh, itu yang dicari jawabannya di buku. Efektif, efisien. Di buku gitu carinya, apa ya. Di otak, apa di mana? Di teman-teman ada itulah setlingan jawab. Ya, oke. Terus Badungnya dulu gimana? Dengar-dengar Badungnya gimana? Ya. Ini aku kasih bocor temannya dulu nih, ada salah satu guru nih guru yang bilang nih Pak Geza ini Badungnya itu suka terlambat. Satu, kayaknya tuh hal biasa gak sih? Oke, yang kedua, benar. Suka dipotongin rambutnya. Iya, potong rambut nggak pernah potong rambut itu di luar, pasti sama guru BK. Sengaja ya, biar gratis. Gila. Kakak gue. Biar gratis lumayan, tapi tetap minta ke orang tua buat potong rambut. Iya. Bayarnya potongin. Ya udah, gaya suka-suka dosennya, ada gurunya aja. Iya boleh. Jadi Dages selama ini minta duit ke mama ke papa untuk potong rambut tapi nggak dipakai. Iya lah, nggak usah. Untuk ngerapihin. Kalau udah mencong-mencongan, biasa mencong-mencong. Nah, salah-salan gurunya jadi pakainya ya potong asal-asalan juga. Tapi ya udah itu jadi Badung, tapi ya udah tetap belajar. Lambat tuh. Masuk jam 7, masuk jam setengah 8. Masuknya jam 7, datang jam setengah 8. Nah gitu-gitulah. Oke. Dulu gitu apa sih? IPS ya? IPS dong.
anak-anak IPS, anak IPS kalian ini jangan bikin malu. Aduh ya, oke, pantas ya Bapak Ibu guru pada ngadunya ke gini. Oke. SMA 2008 Mm-mm. ke kuliah Semarang. Nah, terus tuh gimana? Masih Badung. Gimana Badungnya? Kan kita sudah berpisah nih. Dages kan di Semarang, jadi di Jakarta masih masih kecil. Gimana? Badung itu mahasiswa rambut tambah gondrong kan, makin nggak ada yang jagain. Oh iya, nggak ada yang jagain. Ada yang jagain, baju sobek-sobek, bom apa itu, celana sobek-sobek, baju, semua deh. Habis itu apalagi ya, belajar kelompok pun ya ada yang kerjain. Nah, Guys jadi apanya? Yang ngerjain, pikir apa yang jadi apa kalau di kelompok? Di fotokopi, ya tukang fotokopi. Oke. Fotokopi sama moderator tuh. Ngomong. Jadi walaupun nggak ngerjain tapi Dages yang ngomongnya. Setidaknya berpartisipasi. Partisipasi dan juga ngambil rangkuman, itulah mungkin strateginya. Daripada ngebaca. Kan ada tuh orang yang senang baca. Nah, gue ini malas baca nih. Malas baca, jadi senangnya rangkuman. Nah, moderator kan rangkuman aja yang udah jadi PPT. Nah, udahlah. Di PPT. Habis itu dengan kemampuan public speaking-nya. Jadi ternyata awal muasal public speaking itu ternyata dari kuliah. Oke. Ngomong di depan, habis itu nerima ilmu, habis itu disampaikan secara rangkuman, habis itu dengan bercanda, udah. Itu aja. Gimana? Dulu kalau biar dosen senang sama mahasiswa senang, udah gitu aja. Pakai bercanda, tapi ada ilmunya dikit masuk, ya udah. Begitu. Kalian yang malam ini dengerin. Tuh. Aduh, sedikit putus-putus ya, mohon maaf. Oke. Terus kalau misalnya kenapa? Gimana, walaupun tadi mahasiswa, walaupun jadi mahasiswa. Tapi harus ada rajinnya. Gimana tuh? Walaupun malas, tapi harus ada rajinnya. Rajinnya itu mungkin rajin di bagiannya public speaking kah gitu. Setidaknya ada satu hal bagian yang emang kita menguasai, udah dikuasain di situ gitu. Itu aja, jangan dipaksakan, habis itu malah so apa sih, ada tuh yang sini gue bantuin tapi malah ngeribetin, tau nggak? Gue bantuin tapi malah cuman omdo doang jadinya gitu ya. Oh ya, omdo doang, habis itu nggak malah ngeribetin, ya udah mending apa yang bisa ya kontribusinya di hal yang dia bisa aja gitu. Oke. Tapi pernah nggak ada guys dimarahin gitu sama temen sekelompoknya, lu bantuin gue atau apa kayak gitu? Pernah nggak gitu? Enggak, malah justru kemampuan public speaking itu sangat susah dulu. Gimana? Ini sangat susah. Jarang orang tuh yang pede berlebihan kayaknya. Serahin. Kayak teman-teman Dages tuh udah malu aja kita sama Dages ya. Malah direkrutnya bukan karena pinternya, karena malu-maluin. Karena yang lain susah untuk maju ke depan. Nah, inilah jadi tumpuan gitu. Alhamdulillah bermanfaat ya, setidaknya bermanfaat guys. Walaupun ya gitulah ya, nggak berisi banget tapi bermanfaat lah ya. Ini ada yang tanya dibanding yang biasanya kan ada yang numpang nama doang tuan. Tuh numpang nama doang. Terus gimana tuh kalau misal yang numpang nama? Kalau dulu deh pas waktu Dages jadi mahasiswa ngelihat ada temennya yang numpang nama, nah itu gimana pendapat Dages? Pas waktu jadi mahasiswa ya, belum jadi dosen ya, belum jadi dosen sekarang. Pas kalau lagi jadi mahasiswa waktu itu gimana sih kalau ada mahasiswa yang numpang nama? Ya numpang nama doang ya nggak, asal dia nggak ada kontribusinya ya, jadi agak malas juga. Tapi mungkin numpang nama, mungkin dia nggak belajar, tapi dia mungkin ada penghiburnya. Mungkin dia jadi atau dia yang traktir gitu. Positive thinking dulu ya, positive thinking. Mungkin dia kenapa gitu ya. Nah, biasanya yang numpang nama itu dia kontribusinya tuh biasanya makanan tuh. Udah kerja kelompok. Iya,
Iya Ini juga sih. makanannya itu kan kalau gitu sih boleh. Nah, Iya, setidaknya ada kontribusi gitu ya. Enggak asal kontribusi. numpang nama doang gitu ya. Dan Walaupun walaupun sampai cuman tugasnya mencet-mencet slide-in doang itu kontribusi bukan? iya sih, tapi agak gemes juga yang lain. Ikan gemes gak sih? Kan Agak sih udah ada ini kontribusi. Habis kebanyakan orangnya gimana dong? Kan kalau tugas kelompok kan udah banyak, dia udah gini, banyak. biasanya bagi itu tuh bagi-bagi apa. Ini slide 1 sampai 2 lu bacain ya. Ingat di 3 4 lu ya gitu. Terus cuma di Iya, habis pas jawab pertanyaan ya yang si pintarnya lagi yang jawab. iya juga sih. Tapi dulu emang pas waktu Dagis kuliah begitu juga apa enggak? Iya, bagi-bagi Iya. bagi-bagi Iya, apa? iya. Di slide Nah, terus satu sampai terus kalau dua gitu ya. terus kalau sekarang udah jadi dosen ngelihat mahasiswa yang kayak gitu gimana? Makanya pas balik lagi, oh gini ternyata jadi dosen ngelihatnya. Ternyata mereka malu gitu. Kadang Gitu. lihat sendiri, ya ampun, kenapa malu sih, nggak usah takut, ngomong aja. Padahal dulu kan Ah, itu juga ngerasain. Nah, makanya sekarang itu ah, dilatih, nggak mereka itu ya ngomong aja, yang penting ngomong gitu. Melihat oke. melihat mahasiswa itu ini kok males ngomong atau takut ngomong. Nah, makanya pas di kelas saya ini, kelas 2 ini eh, ngasih ngomong ya bebas, ngomong apa terserah. Yang penting mau ngomong berani ngomong dulu lah, walaupun isinya nggak ada gitu. Walaupun Setidaknya ada berusaha ya. karena PD itu harus dibangun, percaya diri itu harus dibiasakan. Kalau nggak dibiasakan itu akan nggak pede terus. Sementara kita harus pede apa di kehidupan ini. Kalau nggak pede ya cepat atau lambat kan kita akan sendiri-sendiri. Maksudnya itu melamar kerja pun sendiri kan nggak mungkin. Pak HRD, gini kamu dipanggil HRD kan nggak mungkin segeng masuk kan. Oh iya juga guys. Ngeri Pak, si HRD-nya juga takut. pada pada akhirnya kalian pun akan sendiri-sendiri nanti pada mau mau kerja, walaupun kalian teman baik sahabat sekalipun, mau HRD tes interview nggak mungkin segeng masuk. Iya bener sih, bener. Kayak Tuh gitu ada gitu. yang komen Kak. Ada yang Nah, komen ketua kelas 3 IPS 2. Emang bener? iya ini Rizky nih, ini Oh, sekarang kalau jadi Kak Pak Adi, Guru, wih, Pak di Guru ini USD. Kak Rizky ini juga teman Badung Dagas juga nggak? Iya dong, semua tuh harus Oh, Badung. di ternyata yang Badung-Badung malah jadi ya. Iyalah, Wih, debak-debak. Tapi asal apa dulu nih? Badung-badung asal belajar gitu atau gimana? Badung-Badung asal bener gitu. Oh iya gimana? Emang Badung yang Best. bener? Oh ya. Ya udah ya. Ya udah terus lanjut tadi pas waktu kuliah kan apa namanya pas waktu kuliah apa yang Dages ngerasain kalau misalnya sama mahasiswa yang males deh atau gimana deh yang males kalau telat kayaknya udah biasa ya. Kalau yang males deh belum masalah Kalau nilai sih ya ini tapi masih masalah habit jadi masalah males. kalau males itu kadang ada alasannya. Nah, kita harus cari dulu tuh alasannya. Jadi Gimana? biasanya dia males ya mungkin karena dia kerja ya udahlah. Habis Okay. itu mungkin bukan males sih, sebenarnya dia pasti ngelakuin sesuatu tapi di jam yang sama paling gitu. Iya Malesnya sih. itu ya jadi ada satu waktu yang dia nggak bisa bareng tapi ya udahlah gabung. Kadang ada yang kerja, kadang ada yang ya malas itu mungkin ke bangunnya telat itu karena malamnya mungkin belajar kah atau jadi biasanya ditanyain dulu kenapa. Jadi ya aneh-aneh lah, maksudnya makin kesini pun belajar itu pun bisa kapanpun kan sekarang udah terlihat di zaman sekarang kapan kita mau belajar di mana aja kapanpun kan bisa. Jadi kembali ke tadi males tadi ya macam-macam lah alasannya. Sebenarnya bukan males tapi karena dia nggak di waktu yang tepat
jadinya terlihat malas gitu. Oh iya sih, mungkin bisa jadi di saat itu dia lagi fokus juga mikirin yang lain gitu kan ya, atau misal, atau maksudnya disuruh, emang sih jamnya belajar, cuman tapi satu sisi dia lagi tiba-tiba, aduh doi gue udah makan belum ya, kan Ya biasa karena gitu kan. ya itu maksudnya ya jadi prosesnya dia juga, jadi prosesnya Heeh. maksudnya dia tahu mana yang harus dikerjakan dan mungkin belum pada saat itu, mungkin pada suatu hari dia akan, oh ini gara-gara ini gue jadi Heeh. terlambat. Jadi ya ada pembelajaran di sana. Heeh. Tapi terus pesannya apa nih kalau sama mahasiswa yang Nah, malas? kalau sekarang kalau jadi pas jadi dosen Ah, malah udah dibebasin, maksudnya hmm, ya lu mau kuliah mau enggak gitu. oke. Jadi kalau Lebih mau lebih merasa bertanggung jawab diri diri iya, sendiri aja gitu ya. iya karena Udah gede. ya, makin makin tinggi tingkat pendidikan seharusnya makin tanggung jawabnya sendiri. Kalau dulu Heeh. kan ya anak kecil mau makan aja ya, harus disuapin. Sekarang kan eh, Heeh. mahasiswa mau makan apa enggak dia lapar sendiri gitu. Iya, Jadi iya sih. makin tinggi tingkat pendidikannya justru kita yang inisiatif sendiri. Heeh. Hmm. S1, S2, ntar lama-lama pas S3 pun jarang itu ketemu dosen. Kalau kita Iya. nggak mau kita bukan sendiri kita yang bergerak, malah dibiarin aja. Heeh. Dosen malah senang, dia kan dapat itu terus. Kalian tetap Dapat bayar. duit terus. Heeh. Iya. Kalian bayar Iya tetap bayar gitu. sekarang. Kalau kalian, saya nggak dipanggil-panggil sama dosen, iya dosen memang dia akan selalu ada, tergantung kalian Iya. maunya kapan. Iya gini, iya sih bener-bener gini inget kata papa sih waktu itu gitu. Kalau kalau TK emang peran guru itu 80%, kalau SD Hmm. peran guru itu 70% ya. Kalau nggak salah SD, SMP, SMA lah pokoknya. SMA tuh bahkan peran guru itu 60%. Nah, kalau misalnya udah kuliah, peran dosen itu hanya 40% kalau nggak salah. Iya Iya, gak ya? S3 Makin kecil. Jadi dan kalau S3 nggak peran dosen cuma 10%. iya, jadi ya Iya sih. mau tingkat pendidikannya tinggi atau umur yang bertambah, ya seharusnya inisiatifnya makin tinggi gitu. Iya sih, Jadi betul nggak betul. lagi, ya ini karena di institusi pendidikan jadi diajarin. Tapi kalau yang nggak Mm-mm. sampai tiga, seharusnya bertambahnya umur, bertambahnya Mm-mm. inisiatif gitu. Jadi Mm-mm. nggak lagi bergerak. Ya kalau nunggu disuruh, ya jadi ya emang harus inisiatifnya, tanggung jawabnya harus dibangun dari sejak dini gitu. Iya, dari sejak dini gak tuh. Ini ada Tuh, yang gak ada yang ada yang apa namanya komen dari Taufik katanya moodnya belum ada kalau lagi belajar kalau lagi mudik. apanya tuh moodnya belum ada. Kan tadi yang masalah males itu loh. Oh iya Iya, udah, kalau moodnya belum belum ada. ada, nggak usah. Gimana? Iya juga Oh, sih. kalau saya itu kalau pas jadi dosen, Pak lagi nggak ada mood, ya udah mau gimana mau cari mood, saya nyalain lagu. Kadang kita nyalain YouTube ya. Gitu. Boleh Pak, boleh. Kadang kita dapat pelajaran itu mungkin pas lagunya ini mata kuliah marketing nih, nah, jadi kita Oh iya, menyingkronkan kejadian saat sinkron. itu sama materi. Jadi kadang makanya gue selalu bawa speaker ya gitu. Kalau lagi Oh nggak mood, iya. iya pas lagi belajar nyalain lagu Ih, iri dangdut. banget. Ih, Iri. ada misalnya ada lagi patah hati habis pacaran Oh, kan gitu, putusin lagi itu ya iya. oke kita galau ya, Heeh. kita galau kita nyalain udah sambil kasih materi. Nah di situ mungkin dia sedih pun tapi tetap oh lagu sedih ini waktu itu belajar ini, jadi gitu cara Walaupun mengkaitnya. walaupun hadir cuman nggak sedikit masuk nih, cuman kan selama dosen menerangkan setidaknya ada beberapa hal yang masuk gitu ya. Nah, setidaknya dia nggak nggak gaduh di kelas, pasti ada yang masuk, kalau dia tenang gitu. Oke, oke, ini udah selesai nih ya masalah mahasiswa. Nah, sekarang kalau Nah, misalnya udah lulus nih.
Udah lulus. Dulu cerita Dages deh. Dulu cerita Dages pas sudah selesai lulus S1. Abis itu tuh pikirnya udah kemana? Maksudnya udah plannya kayak gimana? Aduh, gue pengennya kayak gini, tapi kayak gini. Jadi kegalauannya tuh kayak gimana sih dulu pas aku udah lulus? Udah quarter life crisis tuh biasanya. Apa? Quarter life crisis. Oh iya, benar. Umur itu yang krisis kepercayaan diri karena melihat mereka teman sebaya misal udah ada yang kerja, udah ada yang menghasilkan, udah ada yang bisnis, itu mulai gitu secure itu. Aduh, gue belum, gue gini-gini aja ya, kok gue belum lagi ada temen yang udah nikah. Lagi udah ada ini kan itu makin deg-degan lagi nih. Gue nggak sih, gue mau jadi apa? Itu pikirannya udah, ini gue punya masa depan nggak sih? Pasti gitu tuh pikirannya. Nah, disitulah. Kalau dulu gue pas itu untungnya ayah ini ngasih tahu papa mau lanjut kuliah, ya udah, jadi selama itu lanjut kuliah ya udahlah aman berarti. Udah bilang lanjut kuliah kerja dulu ya udah oke, berarti kan carilah kuliah mau kemana. Nah disitulah mulai di semester 6 bukan mimpi, maksudnya pengen karena suka MU. Nah disitulah pengen ke MU ke Inggris. Kalau alasannya itu cuman buat nonton bola itu nggak diizinin tuh sama papa mama. Iya, jelas guys. Juga. Makanya selubung kita, saya mau kuliah. Udah. Emang begitu Dages ngomong dulu ke papa? Iya lah. Wah, bagus gitu, papa dukung. Iya, terus papa. Terus habis itu didukung, tapi mama ini yang belum, karena baru. Nah, ini cara ngomong ke mama gimana? Kali aja nih ada teman-teman nih yang yang pengen juga punya mimpi, tapi cara ngomong ke mama atau ke ayah tuh bingung gitu loh. Ya itu biasa. Maksudnya orang tua kan nggak tahu dan posisinya adalah mama kan udah jauh, udah 4 tahun ke Semarang. Habis itu mau jauh lagi ke Inggris kan itu jadi kepikiran. Semarang aja jarang apalagi ke Inggris gitu kan, nggak tahu. Iya. Nah, makanya nah itu satu pelajaran lagi ya, selama orang tua nggak ridho ya nggak akan jalan. Jadi 2012 tuh udah coba-coba diam-diam mau coba. Jadi mau coba mau berangkat sekarang tapi belum direstuin ya nggak bisa gitu. Ada halangannya gitu. Jadi udah setahun lah di Semarang 6 bulan, habis itu ke Jakarta. Jadi kurang lebih setahun dari nunggu dari wisuda. Udah dari wisuda 2013 udah boleh sama mama, itu lancar semua. Emang ridho orang tua ya. Iya, jadi cara ngomongnya itu ya emang harus komunikasi sih, maksudnya harus tahu maunya apa sih yang dibikin yang orang tua ragu itu ya di mana, kasih tahu ya mereka kan nggak tahu gimana pemikirannya di mana. Iya, gimana Inggris itu di mana, makannya gimana, hidupnya gimana, orang bisa ngomong Indonesia kan gitu aja. Jadi kita jelaskan, oh ini ada kok orang Indonesia di sana di Liverpool. Nah barulah mulai percaya. Jadi beri ke mereka itu kalau kita tuh aman di sana. Itu kan hal-hal pendukung yang mereka pengen tahu. Kadang kan kita nganggap, kok nggak tahu sih orang tua. Jadi jangan anggap gitu. Ya mungkin kita nggak ada yang nggak tahu di masanya mereka. Jadi kita saling belajar lah. Ya gitulah, 2013 berangkat. Nah terus udah nyampe sana gimana? Ini gimana nih? Cerita dong. Udah nyampe di perjalanan? Ya, nyampe sana itu yang penting langsung ke MU, nggak langsung ke kampus. Ya Allah, oh iya, langsung mumpung sendiri gitu ya.
mumpung Iya, sendiri nggak tahu siapa langsung acus gitu ya. langsung turun dari Manchester, taruh Heeh, bagasi ke heeh, Liverpool, balik heeh. lagi ke Manchester. Pak Geza udah nyampe stadion. Oh, Ke oh kampus my god, udah. udah. Yang penting ke kampus dulu udah. Yang Oh penting my stadion, god. yang penting stadion Hmm, dulu. Pak Geza udah nyampe stadion. Nggak tahu mau mm-mm. kuliah gitu. Oh my god. Padahal tujuan utamanya sebenarnya, terus Iya. gimana udah nyampe jadi apa namanya jadi turis nih, bukan turis deh, udah jadi study. Udah Mm-mm. pas udah di sana udah jadi pelajar belum sih? Apa masih Udah, tapi masih masih les bahasa Inggris. udah? Tapi les bahasa Inggris di Oh masih les les bahasa bahasa Inggris di Inggris sana. karena udah les bahasa Inggris di sini, cacis cus dalam kelas nyampe luar lo gue lagi kan sama aja bohong. Jadi kalau di sana mau Mm-mm. nggak mau kita bahasa Inggris. Mau makan, mau Iya sih. jalan, mau ke itu harus bahasa Inggris. Kalau enggak ya nggak bisa hidup kasarnya gitu. Nah, terus kalau mesen pertama kali nih nyampe di sana nih kan, pertama kali keluar udah Gesa ke luar negeri udah kedua kalinya itu ya waktu itu. Udah ya udah cukup udah ke Malaysia Singapura tapi ya Oh iya, lebih yeah. Udah ketiga lah, udah banyak. Terus kalau udah nyampe di sana, yang bikin deg-degan, yang bikin nervous sih soalnya sendiri kan. Itu apa yang bikin deg-degan? Oh. iya bahasa Tarzan aja. Um, Masa kayak begitu? iya maksudnya Emang begitu? iya maksudnya nggak pakai kok kita ada SPOK-nya, kok itu nggak pakai grammar lah, Uh, pakai paling where university, where kampus gitu, itu aja yang standar standar ngerti bahasa tuh bahasa. orang? Ya ngerti, dia kan tahu kita pendatang, jadi Oh iya sih benar pendatang juga. dia udah tahu aja Uh, pokoknya ini apa dan bawa uh, dokumen udah itu aja caranya sih. Nih iya sih. Liverpool University mana gitu udah Hmm. where gitu. Udah, oke, Ya, oke. Begitu, begitu teman-teman bahasa tuh. Inggris bahasa Inggrisnya pun nggak bahasa Inggris yang kita tahu, bahasa Inggrisnya bahasa Inggris British, kalau kita kan bahasa Inggris US. Jadi ya Kadang, beda, kadang ada. ada beda aksennya. Nah jadi walaupun udah sejago-jago apapun bahasa Inggrisnya, pas nyampe sana pun akan bingung itu, karena kayak bahasa Indonesia lah. Bahasa Iya Indonesia ada sih. bahasa Jawa, ada bahasa Padang, ada Iya, bahasa iya masih ada Kalimantan, aksennya daerah beda mas. karena beda. Belum bahasa slangnya, maksudnya kan nggak mungkin kita juga ngomong kamu mau kemana, kan nggak mungkin, malah diketawain. Iya Nggak mungkin bener kayak sih. itu nggak mungkin. Iya. Terus ngomong apa sih? Kayak takut Ada banget lo jadi formal. nggak ada, jadi ada bahasa slangnya juga. Nah itu pun harus Bener-bener. dipelajari gitu. Oke, oke. Terus selama di apa di London di Inggris masih Bandung juga? Tetap dong. Oke, Bandung emang udah di hati ya. Kita harus konsisten. Oke. Bandung itu harus konsisten. Jadi tetap Bandung sana. Terus Iya, emang gimana Bandungnya? Emang kalau di Bandungnya di sana tuh gimana? Gini nggak tahu. Kan gini nggak tahu. Bandungnya sana, ya sama aja, tapi bedanya bahasa Inggris doang. Emang gimana? Emang gimana? Ngapain dah, guys? Ya misalnya kayak kelompok juga. Ya, kelompok. Astagfirullah. Ini teman kelompok, sumpah kesian banget gue. Kelompok ya tetap aja dia yang pintar-pintar kok, yang pintar-pintar mikir. Jadi, nah, terus kan Dagis gitu. Bagian apa? itu, bagian lucu-lucunya. Oh iya, ngapain Dagis? Dia ngapain? Terus public speaking jadi sedikit terhambat-hambat gitu dong karena bahasa Inggris gitu kan. Terus jadi Dagis ngapain? Ya tetap lah pakai pantomim gitu. Emang gimana? Emang gimana? Coba Praga, Kak, presentasi di sana tuh gimana ya, Bang? Ya biasa, excuse me sir. Oh, terus? Let me introduce myself. This our kid. Pokoknya gitu-gitu aja yang poin-poinnya dibaca, habis itu kalimat-kalimat yang nggak taunya itu ya disatu-satuin aja lah, itu udah komunikasi hutan aja deh, itu bagus tahu deh.
Itu kayaknya kreativitas langsung meningkat gitu ya. Ya, pokoknya orang udah paham aja maksud dan Heeh, tujuannya. Sama kayak heeh. Iya, eh, iya. kayak bule lah, bule buku sini Heeh, hospital. Nah, kita ngomong heeh. hospital kan Iya udah sih. punya bukti, oh dia mau ke rumah Ah, sakit. mau rumah sakit. Ya, Iya sih, iya sih. Benar juga. jadi ya itu udah bahasa umum aja yang kita pakai. Kan ada Hmm. bahasa-bahasa pendidikan yang istilah-istilah Hmm. marketing, bahasa bisnis yang sulit, yang bahasa Hmm. bakunya ya itu Iya. dipelajarin. Jadi sebisa mungkin kalau belajar di luar negeri itu cari orang lokalnya satu minimal gitu. Oh iya sih. Karena Oke. dosennya lokal kan, Iya, iya, iya. Ah, ah, dosen ah. Inggris. Nah, jadi dia akan ngerti bahasa bahasa asli Inggris lah. Gitu. Hmm. Nah, ini kan udah masalah kuliah nih kan. Udah lulus S2. Nah, Mm-mm. terus habis itu udah gitu ngapain tuh? Udah lulus S2 tuh mikirnya udah gimana? Aduh, gue mau ngapain ya gitu atau gimana? Oh iya, dulu udah gitu ada. Ya, udah bentok, ya nyari kan, ya coba-coba lagi nyari kerja. Oh Jadi, iya. Terus akhirnya dapat dosen kan di RC, iya. habis Aduh, ya Allah. karir pertama itu, karir bekerja sebagai dosen di Iya, RC. guys, jadi gue dulu aku tuh dulu kan mahasiswa di Arsi. Terus ini bapak ini mengajar juga di Arsi, tapi kebetulan di angkatan bawah aku, jadi aku nggak bisa masuk ke kelasnya kan. Cuman pas waktu masalahnya ini dosen nih, waduh gila, keren banget. Terus aku aja iri guys. Di lorong nih jalan berdua kan, cewek-cewek, Pak Geza, terus dia yang kayak, oh my god, ini orang nggak ganteng, enggak. Tapi ada yang Enggak, bilang ganteng gak sih? banyak. Itu banyak. Astagfirullah. Oh iya, ada ya, ganteng ya. Jadi walaupun sebentar tapi berkesan sekali itu karena Ya berkesan. ya tampil aneh, tampil Oh anehnya iya, juga ke seru ya kampus guys. pakai jas, pakai Oh iya banget sih. Waktu itu jadi foto-foto banget sama ada guys. itu kan itu banget apa semua mata tertuju padamu semua itu kan. Aduh, iya ya. Pengajarnya, cara ngajarnya Hmm. gitu. Nah di sini juga bentuk mulainya personal branding itu ya mulai aktif di Instagram. Iya, dimulai dari situ ya. Udah ya sih, ya udah. Habis itu Oke. udah tahun, ternyata Baru ada tawaran di LP3I. di wah, langsung deh di LP3 keren sampai sekarang ya. Oke. Terus dulu kan pertama kali kan emang Deges kan pertama kali itu ngajar kan emang di Yarsi gitu kan. Itu kesan pertama ketemu Om Sisa gimana? Gimana ya? Kadang mikir udah pantas belum sih ngasih ilmu gitu. Iya, langsung ini diri, aduh dari dulu gue Badung gue belajar apa ya gitu. Iya, langsung flashback gitu. Apa yang ini gue belajar gitu. Gue Kayak belajar nggak apa? ngajarin gitu. Jadi ya udah caranya itu adalah ngelempar ke mahasiswa. Kamu baca. Jadi caranya Ternyata itu guys. ini buat kalian yang ngira saya pintar itu enggak, saya itu belajar dari kalian. Jadi Tapi iya juga itu kan jadinya kita belajar dua arah. strategi diambil pada saat mahasiswa karena nggak mau belajar baca, jadi orang bikin. Iya sih benar. Kita main nala-nala sama main apa logika aja. Jadi oh maksud Pak ini apa artinya? Coba kamu cari di Google. Kamu nggak tahu gimana, kamu kuliah gimana sih ngerti apa-apa? Ya Pak, saya baca. Oh, dari situ juga langsung belajar juga. Oh itu ternyata. Oh maksudnya itu ini masuk. Jadi dari mana aja. Jadi
kadang kan ada dosen yang nggak tahu, dia nggak tahu tapi memaksakan tahu, jadinya malah kemana-mana. Oh, Saya tapi bilang, kalau tipenya dosen ini, guys, dosen ini, Pak Gita ini emang pengen belajar dua arah. Emang sama-sama nggak tahu. sama-sama nggak tahu, jadi sama kayak karena dulu Badung, jadi ya aja artinya gue lagi kuliah S1 juga, jadi Ya lagi balik lagi. Itu gue satu kayak begini. ternyata oh iya Astagfirullah. pelajarin, oh marketing itu ya. Nah, jadi mereka belajar, ikutan belajar, jadi bisa. Ikut belajar. Dan, Begitu, guys. dan untungnya dosen itu pasti dianggap benar. Oh iya, iya, untungnya ya. Aduh, apalagi Jadi, mukanya yang kayak begini. Apalagi mukanya yang kayak begini. Tolong lihat ini muka Pak dosen seperti ini. Ini sudah mukanya galak, jadi seakan-akan dia udah tahu. Padahal dia nggak. oh, jadi kalau misalnya, Pak bener nggak ini? Benar, itu benar. Oke. Tolong itu dicatat untuk minggu depan. Sebenarnya untuk minggu depan itu biar dibaca dulu hari-hari sebelum hari H. Oh, setidaknya kita tahu, guys, kalau misalnya disuruh ngerangkum, nah dibaca nih sama Pak dosen ini. Dibaca ya. Jadi mereka wah, Pak Geza ini pinter banget. Padahal enggak, padahal pada tahu hari itu, kamu cari di Google, cari artinya minggu depan baca ya. Itu cara apa? Cara belajar yang lain. Gitu caranya. Sama-sama belajar juga sih, tapi kalau kita jadi mahasiswa digituin ya otomatis kita juga belajar juga karena kan harus nyari kan. Nah, terus satu sisi kita juga belajar juga, asem juga ya. Enaknya jadi dosen gitu pasti benar. Oh iya. Yang boleh bantah pasti benar. Pun saya salah, ntar koreksi ya gitu ya. Nah, maksudnya di sini pun ngajarin juga biar mereka itu, kadang gue itu pas lagi ngajar itu nggak pernah bilang salah, bilangnya hampir. Karena kalau bilang salah itu mereka langsung takut dan yang lainnya itu pada diem. Kalau bilang hampir kan mereka still thinking gitu, jadi dikit lagi nih, dikit lagi. Jadi itu kan itu yang ngebuat, makanya kalau di kelas saya itu kelas Geza itu banyak yang pengen ngomong, pengen ngobrol, jadi mereka tuh nggak ngerasa disalahin karena dari dulu Geza yakin mereka pun sering bisa salahin TK, SD, jangan itu salah. Kalau dibilang salah mereka malah takut jadinya. Malah kalau misalnya di mahasiswa emang butuhnya bukan cuma salah tapi emang biar bisa kreatif gitu kan mikirnya, jadi nggak takut salah, malah jangan takut salah, intinya gitu kan. Iya sih, tapi memang benar. Iya sih benar. Gini-gini ada benernya juga guys, walaupun tadi dia bilangnya nggak tahu tapi benar. Gimana dong? Itu lagi 10 menit loh, ntar hilang loh. Iya nggak? Oh iya. Oh iya. Iya. Oh iya guys. Nggak tahu deh. Terus apa lagi? Ya udah, sekarang kita di tahun 2020. Karena 2 hari lagi mau menutup 2020. Selama 2020 ini kan mulai mulai ini Instagram kan di 2020 nih ya kan. Ini ngapain aja kok bisa mulai personal branding? Gimana ceritanya? Januari masih biasa, diawali dengan banjir. Iya. Masih banjir. Kayaknya 2020 kita menganggapnya hanya Januari dan Februari. Dah. Itu udah Maret lah. Itu kan corona udah ada tapi masih di China, tapi habis itu masih sedikit. Nyampe masih jauh nyampe. Kalau udah nyampe SBB. Sampai lah di sampai di Depok kali udah itu bingung. Oh masih Depok kok, lama-lama dekat udah Jakarta. Sudah. Maret langsung semua shutdown semua, langsung panik semua. Dan disitulah titik baliknya personal branding pesan digital makin kuat. Nah karena gimana ya, kita dibatasi pergerakannya dan karena jiwa sering ketemu orang, jiwa sosial.
anak IPS kan, jadi pengennya tuh ketemu orang aja. Jadi nggak bisa, ya nah gimana caranya walaupun nggak ketemu orang tapi tetap ngobrol. Nah disitulah mulai belajar Instagram, belajar personal branding. Nah pada bulan Mei barulah mendeklarasikan sebagai konten kreator dan personal branding. Nah itu udah 20 belajar memahami algoritma, memahami Instagram. Udah mulai di angka 1062 audiens. Oke. Oh iya, iya bermula dari situ. Itu 1000 audiens itu berapa? Dari 2013 punya Instagram 7 tahun. 7 tahun sampai 1000. Udah habis itu posting terus. Pada akhirnya ramai tuh. Maksudnya dapat pertama udah di unfollow gitu, ada yang unfollow, ada yang iya, pas awal personal branding. Iya, selebgram. Iya. Nah, terus itu kayak gitu gimana tuh ngadepinnya kayak gitu-gitu? Ya, pasti ada juga nih teman-teman yang lagi pengen personal branding, tapi satu sisi ada beberapa teman-temannya atau lingkungannya Cela pengen kayak selebgram Cela, terus ada yang unfollow, terus ngehadapin gitu tuh gimana? Ya gimana, mau kita diem pun pasti diledekin, mau bergerak pun diledekin, ya udah. Iya. Ya udah akhirnya jadi to be yourself aja lah ya. Habis itu udah makin kuat mentalnya dengan terpakan apapun, nah ya udah. Jadi langsung ya mikirnya gini aja, artis aja yang udah jadi artis aja tuh mereka banyak hatersnya juga. Ini belum siapa-siapa kok udah ciut gitu. Iya benar juga. Ya udah diterusin aja. Ya jangankan artis lah, presiden aja mimpin negara cuman butuh 50+1 kan. 50+1 itu udah jadi presiden, artinya setengah dari penduduk negaranya udah benci sama dia kan, gitu aja. Jadi kita bisa jadi menjat nggak ini, cuman emang tidak mendukung lah ya. Belajarnya itu mulai belajar personal branding dan membutuhkan berapa hari? 72 hari untuk mencapai 10.000 karena goalsnya itu 10.000. Oke. Udah. Kayaknya oke. Kan kita tinggal beberapa menit lagi nih ya. Oh ada 6 menit. Kayaknya tentang personal branding yang di volume berikutnya kali ya. Kita perinci. Tapi berarti ke pandemi aja. Artinya di sini ke pandeminya. Jadi bukan personal branding, tapi 2020 ini lihat. 2020-nya gimana? How to your survive? Harus beradaptasi. Karena ini siklus ada nama siklus kecil dan siklus besar. Siklus kecil itu setiap 10 tahun, siklus besar itu bisa 70 sampai 100 tahun. Jadi ini memang sudah diprediksi ya, Ma Afi. Memang ada itunya. Nah, siklus kecilnya 10 tahun biasanya krisis 98, 2008, 2018. Itu kan memang krisis. Coba di sejak kalian baca Google tuh setiap 10 tahun 98, itu 2008 itu krisis semua tuh, 2018 tuh krisis ekonomi. Ada periode-periodenya gitu ya. Emang sudah itu. Nah, ini krisis yang 70 sampai 100 tahun. Dulu kan flu Spanyol. Nah, itu kita harus beradaptasi. Emang sudah waktunya dan kita bersiap untuk rebound. Rebound itu udah jatuh ke bawah, nah siap-siap mental ke atas, kita akan bangun lagi. Kalau dari saya lihat ini, pandemi virus ini nggak bisa hilang. Pandemi hilang, tapi virus nggak hilang. Iya benar. Batuk sama flu itu kan emang virus, emang dari dulu. Iya. Gitu. Emang dari dulu. Jadi virus sama teroris itu sama aja. Maksudnya kalau kita dulu ada tuh di Jakarta tuh yang apa? Flu babi. Apa ya? Yang bom. Oh, bom. JW Marriott apa ya? JW Marriott ya. Semenjak itu kan, sebelum itu kan nggak ada kita mengenal pintu logam kan? Oh ya, logam detektor. Logam detektor. Nah itu kita belum mengenal itu. Tapi semenjak itu kan
nggak bisa diam diri aja, teroris nggak akan hilang. Tapi kita harus beradaptasi dengan cara bikin metal detector. Nah, dari sanalah sejarahnya setiap masuk mall itu harus pakai metal detector. Benar-benar. Sama, virus itu nggak bisa hilang. Jadi kita gimana beradaptasi. Jadi buat orang-orang mahasiswa yang biasa mengeluh, ntar aja Pak nunggu virus nggak ada, kan nggak bisa, karena kita harus beradaptasi. Nah, bentuk adaptasinya itu ya seperti ini, kita harus bisa udah go digital semua. Ya sih, benar-benar. Jadi virus nggak bisa hilang, jadi nah sekarang masuk mall udah pakai hand sanitizer, udah di scan. Iya. Kan terus ada logam detektor lagi, ada lagi juga. Dan itu udah normal, dan new normal itu ya ada. Dan kita akan dan melihat ini udah jadi kenormalan baru dan seperti robot kayaknya. Seperti robot itu ada line-line-nya. Coba masuk mall deh. Masuk mall itu ada one way sekarang. Jadi lorong ini one way, nggak bisa berhadapan lagi. Jadi one way ya udah seperti itu. Jadi kita udah disistemkan dah. Jadi one way, nggak bisa lagi kita two way gitu. Jadi harus muter dulu. Kayak naik mobil gitu kalau di mall sekarang. Harus pakai sneaker ya saya. Harus jalan-jalan ya. Belum lagi mallnya yang gede. Aduh, jadi, PR. Pandemi itu ya nggak, pandemi bisa hilang, tapi virus nggak bisa hilang. Jadi harus beradaptasi. Gimana beradaptasi? Apa yang, dan harus belajar banyak skill, karena tipe-tipe anak sekarang itu kan tipe-tipe yang cepat sekali pengen pindah-pindah. Misalnya ini orang udah belajar ini, kalau nggak di-upgrade terus akan ketinggalan sama generasi yang akan datang gitu. Mereka pasti akan ini adik kecil aja nih, dia nggak belajar tapi udah tahu aja gitu tentang info-info. Dia nonton YouTube lah, nonton TikTok lah, FYP lah, banyak banget info-infonya gitu. Dulu kita main laptop aja udah berapa? Main HP itu udah tahun berapa? Udah umur berapa? Sekarang anak kecilnya udah jangan diajarin main HP, mereka udah jago gitu. Tanpa harus diinin lagi ya, saya emang harus beradaptasi memang. Beradaptasi dan tambah skill gitu maksudnya, dan harus punya ciri khas sendiri. Kalau enggak, banyak ciri khas dan banyakin koneksi, karena sekarang dunia komunikasi itu bising sekali. Bising itu rame ya, semua orang dulu kan kalau mau ngeluarin pendapat harus lewat koran, lewat dulu. Sekarang di setiap orang punya genggaman handphone yang bisa mengungkapkan pendapat, itu kan lagi bising sekali, dan kita bingung mau cari yang benar tuh di mana. Jadi harus punya skill sendiri. Nah, ini kan udah selesai nih 2020, hampir lagi. Nah, harapannya kalau dari Dages untuk 2021 apa nih? 2021 kalau 2020 10.000 mungkin 50 lah, 50 atau 100. 50 di Instagram ya. Kalau kan itu udah ada YouTube nih, asik deh. YouTube udah, kemarin habis collab. Kemarin collab pertama sama Panji Pragiwaksono, nanti ada. Jadi selanjutnya ya pengen cari tambahan income, maksudnya dari YouTube itu. YouTube kan lumayan tuh. Tambahan income plus juga ngasih sharing juga buat teman-teman, ngasih ilmu juga buat teman-teman. Begitu kan pada Sen? Saya butuh. Itu tidak disensor. Padahal gini udah ngebagus-bagusin Dages, Dagesnya langsung merendahkan diri. Gua butuh duit, ya udah. Gua butuh duit. Dages, Geni mau chat time. Kirim sekarang. Iya makanya. Tapi orang udah pintar. Maksudnya sekarang tuh orang udah pintar. Walaupun ya semakin kita nutupin malah orang ketahuan gitu. Iya, orang udah. Oh ini pasti si dosen ini nyari duit nih dari YouTube ya. Tapi gimana kita beri alasan mereka biar mereka mau subscribe kan gitu aja. Iya, mereka nggak akan. Orang udah pada pintar-pintar, kalau
kalau nggak berguna buat dia, mereka nggak mau follow gitu. Iya sih. Jadi kembali lagi ke kreativitas, gimana walaupun kita nahan-nahan mau itu, harus tetap pasti gue mau follow dia. Banyaknya pengangguran dan di PHK. Apa nih, Indah? Apa namanya, maksudnya karena di 2000, kayaknya sih ya yang aku yang Geni terka, di 2020 maksudnya banyak yang menjadi pengangguran dan di PHK karena kan langsung apa namanya, ini kan itu. Nah, harapannya nih udah nyari kerja, udah susah nyari kerja, corona lagi. Nah, jadi ngeliat kayak gitu, harapannya menurut Pak Dages gimana? Ya akan terus ada, PHK itu akan terus ada kalau kita nggak mau upgrade ya. Dari dulu pun, dulu kan ada. Oh iya sih. Dulu ada ini deh. Ini industri, apa namanya? Penjaga tol. Apa? Penjaga tol, yang jaga tol. Dulu kan ada itu, sekarang udah ganti mesin. Maksudnya PHK, pengangguran dan PHK itu emang sudah dari dulu sudah ada, tapi kan percaya, maksudnya ada pekerjaan yang hilang, tapi ada juga pekerjaan baru. Iya benar gitu. Sih. Ada pekerjaan baru yang muncul. Contoh, penjaga itu nggak ada, penjaga nggak ada, tapi ada orang yang menggerakkan mesinnya. Jadi tetap hilang, pekerjaan ada yang hilang, tapi ada juga pekerjaan baru yang hadir. Jadi harus bisa beradaptasi. Nanti kedepannya harus upgrade apa lagi ya. Nah iya, emang banyak pengangguran dan PHK di tahun 2020. Dan emang juga emang ini tantangan sih ya. Tantangan, karena ya kalau enggak ya, ya gimana, kita harus makin kesini ya kelihatannya sih kedepannya siapa yang berguna di perusahaan itu akan dipertahankan dan kontraknya hanya setahun. Banyak yang lulus dan susahnya dapat kerja. Bagaimana menurut Kak? Banyaknya yang lulus. Iya. Sekarang gini aja, satu kelas biasanya 30 orang. Satu kelas. Nah, satu angkatan mungkin 1.000 lulusan itu bersaing lah untuk dapat pekerjaan. Nah, makan dimulai dari mahasiswa itu jangan mengeluh, ini harus ada sertifikasi, misalnya sekarang dibutuhkan sertifikasi itu untuk punya skill itu. Nah, kita punya sertifikasi biar diakui. Jadi kita lah yang upgrade sendiri. Kita mau ngapain, upgrade sendiri. Nah, itu harus disesuaikan dengan peluang kerja yang akan ada gitu, dengan apa yang kita bisa juga. Setidaknya kita bisa jadi berbeda dengan orang lain. Jadi setidaknya biar dari perusahaan juga memikirkan gitu ya. Jadi gampangnya kalian lulus 1.000 orang, 1.000 orang. Nah kan misalnya saya HRD kan pusing itu nyari dari 1.000 orang yang dibutuhkan misalnya cuma 5. Kan susah nyarinya. Gimana caranya itu dengan skill. Bisa rata-rata lulus cuma punya dapat 3 sertifikasi. Nah, kita naikin aja 4. Dari 1.000 mungkin udah kepotong tuh jadi 500 yang punya 4 sertifikasi. Itu punya 5 naik lagi tuh peluangnya. Jadi misal jadi 100 orang. Kan semakin mudah pihak HR atau itu merekrut kita gitu. Semakin banyak keahlian yang kita bisa, semakin mudah orang, saya pilih dia gitu. Ya sih. Sekarang lebih malah gimananya kita bisa apa gitu kan. Ya. Karena semua orang tiap lulusan ya bisa aja, cuman bedanya itu apa. Gitu, jadi bukan apa yang kita bukan apa ya, maksudnya bukan pernah belajar apa tapi lo bisa apa. Oh iya sih, benar-benar. Bukan lu pernah belajar apa, tapi perusahaan bukan lu pernah belajar tapi lu bisa apa di perusahaan gua gitu. Jadi bukan lagi lihat
pernah belajar apa, tapi bisa apa. Gitu. Mungkin ilmu lah pas waktu kuliah ada yang berguna juga untuk di beberapa bidang pendidikan, tapi untuk melewati HRD ya itu dulu lagi, lu bisa apa untuk perusahaan gitu kah? Iya. Gitu kan? Iya. Okay. Oke, Indah. Iya sih benar. Terima kasih Mas Indah. Dikit lagi. 2021 apa nih? Harapannya Dages 2021 apa yang akan terjadi di Dages? Apa yang akan tadi yang akan terjadi di Dages berarti cita-cita berapa? 5.000 dulu ya. Habis itu dapat income dari YouTube, dari digital. Habis itu endorse, siap-siap yang mau endorse. Mumpung masih 10.000 masih murah. Iya juga. Iya juga guys. Iya juga. Iya oke. Terus kalau misalnya hope-nya untuk yang hope-nya nih, hope untuk kita semua, untuk audiens Dages, untuk semuanya, hope-nya di 2021. Hope apa terus terus upgrade your skill, jadi tambahin ilmunya, skillnya, dan punya nilai personal branding, artinya kalian mau dikenal sebagai siapa biar mudah. Jadi jangan biasanya mahasiswa itu lompat-lompat, ini lagi bagus nih, ini lagi bagus, jadi nggak fokus jadinya. Kadang mereka tergiur sama yang instan, misalnya lagi mau jualan apa, biasanya bisnis nih, ini bagus nih, pindah, gak jelas, bingung, jadi harus satu yang dikuasain. Kak, jangan lupa pakai ultahnya ya. Saya mau bikin konser. Guys, ya, mumpung ultah nih ya, gue pengen cerita. Ini si Pak dosen ini, kalau misalnya gue ultah, ya Allah, kuenya beraneka ragam. Sedotan dibikin kerangka itu udah jadi kue ulang tahun buat gue. Terus beliau lagi di mana? Lagi di Inggris. Ini sekarang gantian ya. Happy birthday, Dages. Siap dulu dong. Siap, cepat. Dah. Ya udah, besok kita Dages beliin kue ya. Dages yang beli. Oke. Bener ya? Oke. Bener ya? Terakhir ya? Asik. Nggak ada yang bohong. Canda. Happy birthday. Nah, iya ini terima kasih. Ini ya, apa sih ini? Edo sama Edo. Alright. Terus, apa lagi? Happy birthday. Ya, udah nih, berapa? 5 orang. Siapa aja? Oh, ada Genta. Gila. Kok kilo? Ada pertanyaan nggak? Udah. Sebenarnya dari tadi tuh banyak yang udah ikut, tapi udah mulai keluar juga. Kita happy birthday for you. Thank you. Ya udah ya, nih udahlah, nggak usah lagi lah. Dah, kita ini besok lagi aja lah. Oke. Deh. Sebetulnya gini ada ini. Sorry. Lagian Dages lama tadi. Ya udah. Oke, dadah. Good night. Terima kasih teman-teman yang udah ikut hadir. Dadah. Happy birthday to you. Iya, selamat 31 tahun. Hidup yang sudah om opa sarangnya. Oke, dadah. Dadah. Makasih, kita nanti ketemu lagi di volume kedua kali ya, kapan ada tema yang menarik. Please respon itu si Pak Geza atau aku nanti kalau tanya mau tentang apa lagi, kita sharing-sharing kayak gini, tema tentang lagi apa lagi yang pengen kita omongin. Oke? Oke. Oke deh. Dadah, terima kasih. Iya, udah. Udahan, Pak. Bu juga join dari jam 9 tadi, Bu. Mohon maaf, udah mau nutup pasar kita. Varian, iya kita simpan. Ini masuknya di gini. Oke deh. Waduh, ya sudah. Bapak mirip mantanku nggak tuh? Yang mana? Siapa? Ini Pak Geza apa aku? Aku takut. Aduh, hati-hati. Dav itu cowok biasanya. Oh, Dav itu cowok. Gue barang mati.
Iya. Tapi mantannya oke. Beli Scarlett di aku aja. Ya Allah, dia yang lagi promo. Ya, semoga dilancarkan ya ininya. Ini kapan kita mau matiin ya? Mohon maaf, dari siapa yang mau matiin? Udah, bye-bye. Ya udah, happy birthday itu udah, guys. Ya, Ada yang ini. ya, kado. Iya. Ya Allah, kado gak tuh? Iya. Siapa yang mau matiin? Mohon maaf. Ini malas mencet. Oke, dadah. See you, geng. See you. Dek, annyeong. Oke, sekarang udah tinggal aku. Kita tutup lagi aja ya. Dadah. Sampai jumpa di ngobrol kuy di volume yang selanjutnya. Assalamualaikum.